Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kami dari kelompok Hukum Tata Negara kelas C tahun 2014 akan memaparkan tentang hukum tata negara berkenaan dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Ibu Riris Ardana Riswari SHMH. Dan kami akan membahas atau memaparkan mengenai pemakzulan presiden. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari mulai paling kanan. Ya, nama saya John Michael. Ya, saya Muhammad Wildan. Nama saya Aji Saifullah. Nama saya Tadiana Musawah. Nama saya Gilang Rusyadi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperkenalkan dirinya, dan mari kita simak. Pengertian pemakzulan presiden. Pemakzulan adalah dakwaan terhadap pejabat tinggi negara seperti bupati, gubernur, dan pejabat lainnya bahkan presiden oleh lembaga legislatif atau DPR karena suatu kasus yang melibatkan pejabat tinggi tersebut. Perbedaan pemakzulan dengan pemberhentian. Pemakzulan belum tentu melengsarkan presiden, sedangkan pemberhentian sudah pasti melengsarkan presiden. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pemakzulan presiden? Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Lembaga negara apa saja yang terlibat dalam proses pemakzulan presiden? Lembaga yang terlibat dalam proses pemakzulan presiden adalah DPR, MK, dan MPR. Saya akan menjelaskan prosedur pemberhentian presiden. Tahap pertama, DPR melaksanakan sidang paripurna untuk membahas usul impeachment dari anggota dalam rangka fungsi pengawasan dengan minimal quorum 2/3 jumlah anggota. Agar usul impeachment dapat menjadi pendapat DPR yang dapat diajukan ke MK, harus disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Tahap ketiga, MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tentang usul pemakzulan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 hari. Jika MK tidak membenarkan pendapat DPR, maka proses pemakzulan berhenti di tahap ini. Tahap keempat, apabila pendapat DPR dibenarkan oleh MK, DPR melaksanakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden ke MPR. Tahap kelima, MPR bersidang untuk memutus usul DPR untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden paling lambat 30 hari sejak diterimanya usul DPR. Tahap ke-6, presiden atau wakil presiden diberi kesempatan memberikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR yang quorumnya 3/4 dari jumlah anggota. Sedangkan keputusan MPR atas usul pemberhentian oleh DPR minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Lalu ada proses apa saja dalam proses pemakzulan presiden? Ada dua proses, yaitu proses hukum dan proses politik. Proses hukum terjadi di Mahkamah Konstitusi, sedangkan proses politik berada di DPR dan MPR. Tata cara pemakzulan presiden sebelum dan setelah amandemen. Sebelum amandemen, dasar hukumnya merupakan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penjelasan UUD 1945 Junto TAP MPR nomor 3 tahun 78 mengenai kedudukan dan hubungan kerja lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara. Sedangkan setelah amandemen, dasar hukumnya merupakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A dan 7B. Yang kedua, sebelum amandemen hanya ada DPR dan MPR yang terlibat dalam pemakzulan presiden. Namun setelah amandemen ada satu pihak yudikatif, yaitu yang bernama MK, Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, sebelum amandemen tidak ada syarat quorum di DPR maupun di MPR. Sedangkan setelah amandemen ada syarat quorum di DPR dan juga di MPR. Yang terakhir merupakan kalau sebelum amandemen, presiden dapat dimakzulkan setelah DPR berpendapat bahwa presiden melanggar GBHN ataupun melanggar atau mengambil sikap politik yang berlawanan dengan DPR. Sedangkan setelah amandemen, untuk memenuhi pemakzulan presiden ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang terdapat dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pemberhentian tersebut, maka presiden tetap melanjutkan jabatannya sampai dengan selesai. Jika Jokowi ingin dimakzulkan, akan seperti apa proses pemakzulannya? Proses pemakzulan akan seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945.
Namun apakah proses tersebut akan semudah itu? Tentu saja tidak. Pemakzulan presiden merupakan proses yang sangat rumit. Selain ada proses hukum, terdapat pula proses politik di dalamnya. Lalu akan lebih didominasi proses apa? Proses politik atau proses hukumnya? Melihat keadaan politik dewasa ini, sepertinya akan lebih banyak proses politiknya daripada hukumnya. Karena Jokowi didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat, sehingga bisa saja KIH bergabung dengan solid dan menyatukan pendapat. Bisa saja anggota KIH yang berada di DPR tidak datang saat sidang paripurna DPR yang memerlukan syarat quorum minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR. Sedangkan anggota KIH lebih dari 1/3 anggota DPR. Dapatkah Jokowi tetap menjabat selama proses pemakzulan berlangsung? Tentu saja dapat. Jokowi masih tetap menjabat sepanjang belum ada putusan pemberhentian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dapatkah Jokowi melakukan pembelaan terhadap dirinya atas pemakzulannya? Presiden hanya diberikan kesempatan untuk memberi keterangannya dalam sidang paripurna MPR sebelum MPR memberi putusannya. Namun keterangan yang disampaikan Presiden tidak banyak berpengaruh terhadap putusan MPR. Bagaimana jika usulan DPR, MK memutus bahwa Presiden itu bersalah, namun MPR tidak menyetujui pemberhentian tersebut? Maka Presiden tetap melanjutkan jabatannya sampai dengan selesai. Kesimpulan atas apa yang dikatakan oleh teman-teman saya bahwa pemakzulan presiden itu adalah suatu proses pemerintahan presiden dari jabatan, di mana memerlukan proses yang panjang dan diatur dalam UUD 1945 pasal 7A dan B. Prosedur pemakzulan presiden diatur secara terperinci agar tidak terlalu mengedepankan proses politik, tapi memperhatikan proses hukumnya, juga melalui lembaga yudikatif yaitu MK. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.